bahasa apa nih? Bahasa Indonesia? Oh, Inggris. Oke. Eh, Selamat pagi, Bapak Ibu semua, dan terutama terima kasih atas kehadiran. Pertama, tentunya saya ingin menyapa Chairman dari SW International dan juga representatif from China Embassy in Jakarta, as well as the management of SW Indonesia, senior saya Pak Ahmadi Hadibroto, dan of course all the distinguished participants, representative from various China company that has intention to invest in Indonesia. Let me deliver my presentation in Bahasa, and I believe you already have the simultaneous interpretation both to English and Chinese. Apabila kita bicara mengenai investment opportunity di Indonesia, dari survei ataupun dari pengamatan yang kami lakukan, baik waktu masih sebagai academician maupun sebagai government ministers and bureaucrats, biasanya yang mengemuka kenapa perusahaan asing ingin invest di Indonesia, dua hal yang menjadi alasan utama kenapa mereka ingin invest di Indonesia. Yang pertama adalah stabilitas dari, tidak hanya masalah stabilitas politik, tapi juga lebih penting adalah stabilitas dari kondisi ekonomi makro, atau stabilitas dari pengelolaan ekonomi makronya sendiri, macroeconomic management. Yang kedua adalah size of the market. Of course, Indonesia is much smaller compared to China in terms of population, in terms of GDP, tapi juga Indonesia tentunya dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, 280 juta orang saat ini kira-kira, tentunya akan memberikan potensi market yang luar biasa. Karena tidak hanya 280 juta, tetapi income per kapita juga terus meningkat, jumlah penduduk kelas menengah juga terus meningkat. Itulah yang kemudian membuat potensi Indonesia sebagai tempat untuk melakukan FDI menjadi sangat besar. Dan kalau bicara potensi market, tentunya kita bisa nanti bahas dua jenis investasi. Ada investasi yang nantinya berorientasi pada produk, artinya Bapak Ibu menjual produk di Indonesia, membuat dan menjual produk di Indonesia, atau yang kedua adalah services atau jasa. Terutama hari-hari ini bicara services menjadi sangat relevan, karena bisnis digital tentunya itu adalah bagian dari services. Hal-hal itulah nanti yang mudah-mudahan bisa saya bahas bersama Bapak Ibu untuk beberapa menit ke depan. Pertama kita lihat dulu mengenai macroeconomic stability. Kalau kita perhatikan paling tidak kondisi hari ini, kalau dilihat dari economic growth seperti yang tertera di slide, mungkin pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan yang tertinggi. Bahkan di antara G20 members, biasanya pertumbuhan ekonomi kita relatively constant di sekitar nomor 3. Siapa yang bisa mengalahkan Indonesia? Ya China sendiri dan India. India biasanya yang kadang-kadang belakangan, awal-awal China yang sangat dominan, belakangan India yang lebih tinggi dari China. Tapi Indonesia at least quite konsisten di nomor 3. Dan di satu sisi banyak orang yang mengkritisi kenapa pertumbuhan Indonesia itu dianggap agak stagnan di sekitar 5%. Tapi dari angle yang berbeda, orang akan melihat, oh Indonesia bisa tumbuh konsisten di sekitar 5%. Meskipun tentunya ya waktu COVID semua negara mengalami hal yang sama, pertumbuhan yang rendah, tapi kalau kita lihat di grafik seperti ini, akan kelihatan konsistensinya
dan juga levelnya dibandingkan beberapa negara baik yang G20 dan terutama adalah negara-negara di Asia, negara-negara tetangga, ya. Memang negara seperti Vietnam, ya, itu punya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sama juga dengan Filipina, ya. Mungkin kalau di ASEAN hanya Vietnam dan Filipina punya rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi dari Indonesia. Kalau misalkan Malaysia, ya sebagai contoh, memang ada momen di mana mereka bisa tinggi, tapi pertumbuhan di Malaysia itu lebih volatile, less stable dan pertumbuhan di Indonesia. Ya. Jadi ada positif negatif kalau kita tumbuh di seputaran 5%. Tapi paling tidak, ya setelah 2020 kita tumbuh negatif sebagai akibat dari COVID, -2 or -3%. 2021 kita mulai tumbuh positif sekitar 3%, maka 2022 kita istilahnya sudah back to the normal path, yaitu di atas 5%. Ya. Jadi ke depan pun prediksinya akan masih di seputaran 5%. Dan saya yakin pemerintah baik yang sekarang maupun yang akan datang harus berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5% rata-rata per tahun. Kenapa? Karena kita juga punya ambisi, punya aspirasi, someday kita akan menjadi negara maju atau high income country dan keluar dari yang namanya middle income trap. Targetnya adalah tahun 2045, 100 years of our independence, ya 2045. Dan ketika untuk mengejar 2045 kita keluar dari middle income trap, alias income per kapita kira-kira di atas 13.000 US dollar, ya saat ini income per kapita Indonesia itu sedikit di atas 4.000 US dollar per kapita. Maka untuk mengejar ke situ, tampaknya kita butuh rata-rata pertumbuhan ke depan 6% minimal per tahun. Ya. Dan untuk meningkatkan 1%, terus terang bukan hal yang mudah. Tapi negara seperti China misalkan, atau sebelumnya Korea dan Jepang, itu sudah bisa melakukannya. China misalkan bisa tumbuh double digit dalam waktu 1 dekade, 10 tahun atau lebih, ya, tumbuh double digit terus. Itu yang membuat China sekarang sudah sangat dekat untuk keluar dari middle income trap dan akan menjadi part of high income country, maybe in couple of years, ya, from now. Jadi itu adalah salah satu contoh yang kita ingin ikuti dan saya yakin peran Bapak Ibu sebagai potensial investor dari China yang paling tidak sudah terbiasa dengan iklim investasi, iklim berusaha di China, bisa membawa aura positif dan aura produktif tersebut ke Indonesia. Karena itu kita butuhkan, ya. Selain kita memang butuh investasi, ya, to be honest, tidak hanya sebagai akademisi, sebagai ekonomis, tapi sebagai former government minister, kita yakin Indonesia sangat membutuhkan FDI. Indonesia sangat membutuhkan inflow dari investasi asing. Dari manapun itu berasal, yang penting adalah ketika sudah masuk, ya selain tentunya menambah kapasitas untuk mata uang asing, ya inflow dari hard currency. Satu hal lagi adalah ya kita ingin juga ada transfer of technology dan ada transfer dari behavior sehingga produktivitas yang masih agak kurang di Indonesia itu bisa diperbaiki, salah satunya kita harapkan dari nantinya inflow investasi dari China. Ya, jadi dari sisi pertumbuhan seperti itu, kemudian aspek lain, ya tentunya kalau kita perhatikan sumber dari pertumbuhan itu sendiri. Ya, Indonesia terus terang kenapa masih 5% atau stagnan di sekitar 5%, karena pertumbuhan kita ini masih sangat bergantung kepada namanya konsumsi rumah tangga. Tentu saja konsumsi rumah tangga itu sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, apalagi negara yang penduduknya besar seperti Indonesia. Ya. Tapi hanya mengandalkan kepada konsumsi rumah tangga itu tidak cukup. Ya. Yang kita perlukan adalah pertumbuhan yang lebih tinggi lagi dari investasi dan ekspor. Ya. Nah, pertumbuhan dari ekspor sekarang ini memang relatif tinggi. Indonesia selalu mencatatkan surplus in trade balance dan surplusnya itu cukup signifikan selama sudah hampir 2 tahun. Ya.
Selama 2 tahun Indonesia terus mencatatkan surplus in trade balance. Tapi partly itu juga dibantu oleh harga komoditas yang tinggi. Sedangkan kalau kembali lagi, kita ambil contoh di China sendiri, ya. China tentunya mengalami surplus di trade balance yang saya yakin sangat besar, ya tanpa saya harus melihat datanya. Karena China itu banyak melakukan ekspor untuk produk manufaktur, ya. Segala sesuatu yang diolah, jadi tidak berdasarkan kepada natural resources atau raw material, ya. Itu adalah pembeda sebenarnya antara kenapa China bisa tumbuh begitu tinggi untuk periode yang jangka waktu panjang sampai hari ini bahkan lebih tinggi dari Indonesia, dan kenapa kita agak kesulitan untuk tumbuh di atas itu. Karenanya kita butuh apakah pertumbuhan yang lebih tinggi dari ekspor dan pertumbuhan yang lebih tinggi dari investasi. Nah, kalau pertumbuhan yang tinggi dari ekspor, tentunya banyak variabelnya. Salah satunya ya, kalau kondisi global demand sedang jelek, agak susah kita mengharapkan high growth dari ekspor. Jadi supaya tidak bergantung kepada volatilitas dari ekonomi global, the best way untuk meningkatkan pertumbuhan adalah meningkatkan pertumbuhan investasi. Itu adalah alasannya kenapa Indonesia sangat membutuhkan investasi, dan kita tahu sumber investasi agak berat kalau hanya mengandalkan investasi dalam negeri, ya, termasuk dari BUMN. Kita sangat membutuhkan lebih dari itu adalah FDI, Foreign Direct Investment, supaya pertumbuhan investasi kita tinggi dan ikut membantu nantinya upaya kita untuk bisa keluar dari middle income trap di tahun 2045. Nah, selain kondisi pertumbuhan makro, tentunya hal lain yang barangkali bisa menjadi salah satu daya tarik dari Indonesia untuk potensial investor adalah kemampuan Indonesia menjaga inflasi. Ya, mungkin bagi sebagian Bapak Ibu investor, inflasi mungkin bukan hal yang utama, ya. Tetapi bagi market, ya, kalau kita bicara potensi Indonesia sebagai market, market itu kan tidak hanya dilihat dari jumlah orangnya. Market itu harus dilihat dari daya beli dari orang tersebut. Yes, we do have 280 million population, but we need 280 million population with strong purchasing power, ya, dengan daya beli yang kuat. Daya beli yang kuat hanya bisa terjadi kalau income yang didapatkan tentunya cukup tinggi dari bekerja atau dari berbisnis, tapi yang lebih penting income-nya tidak tergerus atau tidak erodit oleh inflasi, ya. Percuma kalau kita punya high income, high nominal income, but at the same time kita punya high inflation. Karena akhirnya the real purchasing power is relatively low kalau kita punya kondisi seperti itu. Nah, Indonesia at least selalu emphasize bahwa inflasi itu harus di-maintain. Dan so far kita sudah mengalami perbaikan yang luar biasa dari segi inflasi. If I remember from my childhood period, for example, at that time, inflasi di Indonesia itu selalu di atas 10%. It's hard to bring the inflation down into single digit at that time. Tapi kemudian pemerintah pelan-pelan dengan segala cara bisa menurunkan inflasi paling tidak single digit, di bawah 10%. Lama-kelamaan karena upaya ini terus berlangsung, akhirnya inflasi bisa di bawah 5%. Ya. Bahkan standar kita sekarang, kalau inflasinya 5% atau lebih, sudah dianggap warning, inflasinya agak tinggi. Ya. Padahal kalau kita lihat yang sebelah kanan di sana, ya, tabel inflasi antar negara, ya, sebagai bangsa Indonesia, meskipun inflasi kadang-kadang menyentuh 5%, kadang-kadang orang komplain kenapa harga beras naik, kenapa harga daging naik, harga cabai naik, tapi inflasi, katakan kalau mengambil data terakhir, 4,3% itu way better dari banyak negara. Bahkan hari ini negara-negara maju mengalami yang namanya high inflation, inflasi tinggi. Ya. Jadi untuk pertama kali dalam sejarah saya belajar ekonomi, akhirnya saya menemukan data inflasi Amerika lebih tinggi dari inflasi Indonesia. Sesuatu yang dalam pengetahuan saya sebagai ekonom sepertinya mustahil, ya, almost impossible, bahwa
US inflation is higher than Indonesia inflation. But today, it is the fact. Indonesia inflation is lower than US inflation, lower than some of the European countries, and to some extent lower than Japan. So something that sometimes is unbelievable, but it's happening today. It means, itu artinya Indonesia memang benar-benar berupaya menjaga inflasi itu serendah mungkin, ya, di manage very well. Dan barangkali salah satu perbandingan yang sering diangkat, Turki, ya, salah satu negara anggota G20 dan GDP-nya slightly lower than Indonesia, itu selalu dikenal punya kemampuan manufacturing, ya. Manufacturing di Turki itu one of the best di dunia bahkan, sehingga dia menjadi supplier untuk Europe, ya. Jadi kalau Bapak Ibu naik mobil di Europe, hampir sebagian besar, meskipun mobilnya merek Mercedes, merek BMW atau merek Peugeot dan segala macam, banyak yang dibuatnya di Turki, karena memang manufacturing capacity mereka begitu bagus. Tapi unfortunately, inflation di Turki itu 40-something%, ya. Jadi 10 times higher than Indonesia. And then of course, Argentina now is in big trouble because their inflation is also very high. But my point is, in terms of macroeconomic stability, Indonesia selalu emphasize pada maintaining some stable growth as well as maintaining relatively lower inflation. So by doing that, kita berharap ekonomi Indonesia meskipun tidak jalan cepat, tapi bisa tetap berjalan maju dengan stabilitas dan menjaga daya beli dari majority of our people. Dan kalau kita melihat kondisi yang terkini, karena data terakhir untuk GDP growth itu baru akan keluar nanti, ya, untuk triwulan 2, mari kita lihat indikasi dari ekonomi Indonesia hari ini dan near future, ya. Paling tidak dari PMI, Purchasing Manager Index, itu masih expansionary, masih bertambah. Artinya tetap ada keinginan dari perusahaan untuk melakukan ekspansi. Yang artinya adalah good news buat Bapak Ibu potensial investor, karena pengusaha yang sudah ada di Indonesia sedang memikirkan bagaimana mereka expand their bisnis. Berarti prospek Indonesia di mata mereka itu bagus, mereka yang sudah ada di Indonesia, ya. Dan itu artinya good news for you. Dari segi konsumen, Consumer Confidence Index juga way above 100. Artinya apa? Strong customer confidence. Customer confidence biasanya menyatakan bahwa kalau dia melihat kondisi ekonominya bagus, artinya dia tetap ingin spending, ya. Karena yang what we expect from customer is they do the spending. Jadi ketika confidence index-nya tinggi, artinya they want to spend. If they spend, it means economy will be dynamic, will be growing, ya. Karena kita berharap juga orang terus untuk berbelanja. Nah, kenapa dia punya confidence tinggi? Salah satunya karena inflasi yang relatively manageable, dan satu lagi karena dia melihat prospek. Jadi dia melihat prospek ekonomi Indonesia ke depan, meskipun starting the end of this year, kita akan menghadapi tahun politik, continue with next year, tapi ya karena kita sudah menjalankan pemilu ini bukan yang pertama kali, kita sudah menjalankannya sejak tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019, orang semakin yakin meskipun ada pemilu, ekonomi tetap berjalan stabil dan kondisi pertumbuhan maupun inflasi relatively tetap terjaga, ya. Jadi dengan itu customer confidence index kuat, retail growth juga masih cukup bagus, ya. Retail growth dengan berbagai macam produk, berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh customer. Nah, sekarang kita bicara mengenai FDI. Sekali lagi, Indonesia needs FDI. Dan kalau bicara lagi mengenai keberhasilan negara-negara timur jauh, ya, di Asia, dimulai dari Jepang, Korea, dan belakangan kemudian China, semuanya dimulai dengan strong FDI yang masuk ke negara masing-masing, ya. Tapi kemudian tentunya tidak hanya terus-terusan mengandalkan FDI,
Masing-masing negara ini kemudian bisa mengembangkan industrinya sendiri, mengembangkan ekonominya sendiri, dan akhirnya pertumbuhan ekonominya sumbernya memang dari kekuatan sendiri, meskipun tetap welcome FDI. Untuk China tentunya Bapak Ibu sudah lebih tahu dari saya, ya, bahwa ekonomi China yang tadinya sangat tertutup, tidak ada FDI, memang tidak boleh pada waktu itu, kemudian mulai berkembang, mulai tumbuh cepat ketika Deng Xiaoping ya melakukan pembukaan dalam tanda petik ya ekonomi China, dan kemudian kota seperti Shenzhen dan terutama Shenzhen lah sebagai yang pionirnya itu mulai membuka kesempatan untuk apa? Untuk FDI. Jadi sebenarnya sejarah kebangkitan China dimulai dengan FDI yang datangnya memang waktu itu sangat localized. Ya. Pemerintah China menentukan beberapa area, terutama di pantai timur, untuk menerima FDI. Ya. Jadi tidak semata-mata mereka bisa kemana-mana, tapi dibatasi. Tapi meskipun dibatasi, everybody knows at that time bahwa kita akan masuk market yang penduduknya di atas 1 miliar orang. Ya. Jadi begitu melihat opportunity, semuanya masuk. Dan itulah yang kemudian menciptakan sejarah bagaimana ekonomi Cina itu tumbuh luar biasa. Ya. Jadi intinya FDI adalah resep, ya, resepi untuk kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan kita lihat sekarang, ya paling tidak figure yang terakhir, ya dari setahun terakhir, dari first quarter last year until first quarter this year, in terms of investment, number 1 Singapore, number 2 Tiongkok, China, and number 3 Hong Kong, basically is China as well. And don't forget, even though, ya meskipun investasi dari Singapura adalah yang paling tinggi, tapi saya yakin sebagian besar dari Singapura itu hanya untuk apa namanya legal entity-nya. I believe majority of the investment that goes through Singapore actually coming from different countries, including one of the biggest is from China. So practically, again, this is my estimation, my guess, that currently the biggest investor in Indonesia is already China, through Singapore, through Hong Kong, and of course from the China mainland itself. And then after that, Japan, Malaysia, and et cetera, So it means that the inflow of China is already here, and now the question is, what kind of business area that will still be attractive for newcomers, new investment from China, as well as, of course, this is from my experience, my background as former minister and now as also academician, bagaimana caranya agar masuknya investasi China itu nantinya berkontribusi kepada kemajuan ekonomi Indonesia. Jadi artinya kita tidak hanya bicara bisnis saja, di mana perusahaan yang masuk tentunya ingin cari untung, negara Indonesia tentunya mendapatkan manfaat dari perusahaan yang masuk, dari bayar pajak dan segala macam. Tapi kita ingin lebih dari itu. Kita ingin agar investasi China di Indonesia ke depan, ya dari sekarang ke depan, itu nantinya ikut mengubah behavior dari ekonomi Indonesia untuk menjadi lebih produktif dan juga sangat sangat berorientasi pada persaingan, ya. Karena kalau kita ingin menjaga surplus di trade balance seperti yang China lakukan sudah begitu lama, satu-satunya cara ya kita harus kompetitif, ya. Kita nggak bisa banting harga sekedar jual murah. Kita memang harus punya produk yang bagus. Nah, talking about the brand, saya tadi baru mendengar dari Mr. Chairman bahwa China mungkin tidak banyak punya brand yang barangkali very much well known. Mungkin iya untuk consumer product. Tapi kebetulan saya hari ini adalah chairman dari Telkom Indonesia, dan sebagai chairman dari Telkom Indonesia tentunya saya harus tahu mengenai bisnis telekomunikasi. Dan sekarang saya tahu siapa rajanya telekomunikasi, bukan telekomunikasi sebagai operator, tapi telecommunication equipment.
Karena telecommunication is basically full of equipment, very capital intensive. Dan itu ternyata dirajai atau didominasi oleh Chinese company, and you know very well the name, Huawei and ZTE. In bulan Februari kemarin, saya sebagai chairman Telkom datang ke pameran mobile teknologi yang terbesar di dunia di Barcelona, di Spanyol. Ketika saya datang ke sana, tentunya ekspektasi adalah saya melihat berbagai teknologi yang ditawarkan oleh company-company seluruh dunia. Dan ketika masuk di dalam gedung yang begitu besar di Barcelona, saya melihat maksudnya bahwa yang punya stand paling besar, ya, bahkan besar sekali dibandingkan yang lain, itu adalah Huawei. Dan nomor 2-nya adalah ZTE. Bukan karena mereka royal ingin sekedar sewa ruangan, tapi karena mereka punya banyak new teknologi yang memang berguna untuk usernya, yaitu telco company. Ya. Dan saya lihat sendiri bagaimana teknologi terbaru dari Huawei itu nantinya bisa bermanfaat untuk perusahaan seperti Telkom, ya, dalam rangka mendapatkan revenue lebih besar dengan pelayanan yang lebih baik. Dan kunci di belakang kenapa Huawei dan ZTE bisa leading di dalam area itu tidak lain adalah sesuatu yang barangkali langka di Indonesia, yaitu mereka sangat serius melakukan R&D, business development. So business development, apalagi R&D-nya itu luar biasa. Ya, saya rencana bulan depan akan melihat langsung sarana R&D Huawei di Shenzhen. Ya, tapi yang paling penting adalah culture untuk melakukan R&D untuk menjaga competitiveness dari produk. Itulah culture yang saya harapkan, ya, sebagai former government official bisa dibawa oleh investor China ke Indonesia. Ya. Jadi saya harapkan investor datang ke kita tidak hanya sekedar melakukan assembly atau just light manufacturing atau standard manufacturing. Kita ingin yang dibawa itu, dan juga tidak hanya transfer teknologi, ngasih tahu bagaimana melakukan ini, tapi bagaimana membawa budaya R&D tadi, ya, supaya para pengusaha di Indonesia sadar, kalau mau kompetitif, caranya harus dengan business development yang didukung R&D yang luar biasa. Ya, itu harapan besar untuk investasi dari China. Kenapa kita sangat mendorong pentingnya R&D dan teknologi? Karena di luar industri telekomunikasi, Indonesia sekarang sedang melakukan upaya untuk percepatan menjadi negara maju. Salah satunya adalah dengan hilirisasi. Ya, Bapak Ibu yang dari Indonesia tentunya tahu sekali hilirisasi atau bahasa Inggrisnya downstreaming. Ya, kembali lagi, Indonesia very rich in natural resources, tapi kita ingin dari natural resources kita mendapatkan sesuatu yang lebih produktif, yang lebih tinggi dari segi revenue. Tidak cukup hanya sekedar ekspor bahan mentah. Ya. Salah satu contoh yang paling fenomenal dan sekarang menjadi salah satu komoditas yang paling banyak diomongkan di Indonesia di luar kelapa sawit dan batu bara itu adalah nikel. Ya. Di masa lalu Indonesia terkenal sebagai pengekspor biji nikel terbesar di dunia. Jadi kita mengekspor nikel ore yang terbesar di dunia. Tapi kalau Bapak Ibu lihat nikel ore yang sebelah kiri di sini, basically itu hanya tanah. Ya, kita hanya mengekspor tanah. Ya, tentunya ekspor tetap akan menghasilkan devisa, tetap akan menghasilkan revenue. Tapi apa hebatnya Indonesia? Kalau kita ekspor, cuman kita gali dari tanah dan kita kirim ke luar negeri. Ya. Karena bentuknya kalau Bapak Ibu lihat tanah basically, ya, sehingga waktu itu saya ingat joke-nya itu kita mengekspor tanah air. Karena tanah beneran yang diekspor, bukan something yang bisa dilihat ini produk yang spesifik. Nah, karena itu Indonesia membatasi dan kemudian melarang ekspor dari nikel mentah dan kemudian meminta siapapun untuk membuat pertama smelternya. Tapi kalau cuma smelter, jadi ferronikel atau nikel mate, itu juga nggak cukup. Ya. Ada nilai tambahnya, tapi tidak menunjukkan
investasi yang produktif buat Indonesia. Investasi di nikel akan menjadi sangat produktif kalau kemudian ada yang invest di iron and steel, bikin stainless steel dari nikel. Dan lebih bagus lagi, kita ngomong to the future. Nah, ini sangat match dengan Chinese perkembangan dari Chinese industry, terutama di China sendiri. Ya, kita tahu bicara electric vehicle, China clearly at the top di dunia. Ya, number one baik yang roda 4 maupun yang roda 2, two wheelers as well as four wheelers, way above everybody. Ya, nah untuk bisa punya electric vehicle yang reliable, kita butuh baterai karena memang intinya mobil listrik ya baterai. Tanpa baterai, nothing. Ya. Nah, dengan adanya baterai tersebut, maka kita bisa lihat, kita bisa ikut di dalam namanya global supply chain dari electric vehicle. Dan karena baterai itu membutuhkan nikel, maka akan sangat bagus kalau investor dari China ketika tertarik dengan nikel di Indonesia, tidak hanya buat smelter, tapi juga bikin industri baja, terutama stainless steel, dan lanjutnya lagi bikin industri baterai. Ya. Dan Indonesia sangat welcome dengan industri seperti baterai tersebut. Tapi ini hanya salah satu contoh. Karena kita bisa lakukan hal yang sama untuk bauxite, misalkan. Bauxite bisa menjadi alumina, dan kemudian jadi aluminium, dan kemudian produk lanjutannya. Jadi yang kita harapkan dari investor China tadi, ya, membawa budaya R&D, dan kedua, membawa budaya manufacturing yang kuat. Ya. Nah, ada beberapa contoh, ya, nanti saya cepat selesaikan, beberapa investment di China, dari China yang mungkin akan sebentar lagi bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia adalah kereta cepat, ya, ini more in infrastructure. Kemudian di mining tadi sudah saya jelaskan yang di Morowali, ya, dari Singhan, yang kemudian ujungnya tidak hanya berhenti di steel industry tapi juga menuju ke baterai. Dan belakangan yang banyak masuk dari China investasinya adalah bidang digital, ya. Kita tahu China sangat kuat di bidang digital, tapi kita juga meyakini bahwa Indonesia punya potensi yang luar biasa kalau kita bisa juga mendapatkan investasi dari China, both dari segi funding, financing, ya, equity financing, maupun dari segi teknologi. Ya. Pengalaman saya sebagai Menteri Riset dan Teknologi menunjukkan bahwa Indonesia sangat punya kapabilitas untuk mengembangkan industri digital. Per hari ini kita sudah resmi punya 14 unicorn. Ya. Tadi saya baru baca the last unicorn in Indonesia itu namanya e-fishery. Ya. E-fishery sudah di atas 1 billion US dollar valuation. Jadi intinya Indonesia ini punya entrepreneurship yang cukup kuat di bidang digital. Dan mereka ini berpotensi untuk go internasional atau go lebih besar kalau mendapatkan tambahan investasi financing maupun juga mendapatkan akses market. Ya. Dan saya yakin pengalaman China yang pasti punya startup atau unicorn yang jauh lebih besar dari Indonesia, ini akan sangat bermanfaat dan itu sudah banyak dilakukan. Ya. Artinya investasi langsung dari China untuk beberapa startup maupun juga untuk beberapa beberapa investasi di bidang digital. Dan terakhir tentunya kembali lagi saya ingin menekankan, ya, selain mengoptimalkan potensi digital, sedikit cerita mengenai kenapa Indonesia itu pernah tumbuh sangat tinggi dan hampir menjadi negara industri di tahun 1990-an. Terjadi karena relokasi industri dari Jepang pada waktu itu. Ya. Relokasi industri dari Jepang, terutama labor intensive manufacturing, garment, sepatu, dan segala macam, kemudian itulah yang membangun industri manufaktur di Indonesia. Nah, karena Jepang sudah pernah melakukannya, kemudian disusul oleh Korea, mungkin saatnya adalah sekarang untuk China bisa kemudian mendorong ekonomi Indonesia untuk berubah menjadi ekonomi yang lebih produktif, berbasis manufacturing dan digital, dan yang paling penting nantinya bisa menularkan produktivitas dan semangat untuk melakukan business development atau R&D dalam rangka competitiveness, sehingga akhirnya Indonesia bisa mencapai impian untuk keluar
dari jebakan kelas menengah di tahun 2045. Demikian yang barangkali bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk keputusan Bapak Ibu untuk melakukan usaha atau investasi di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.